Hari ini saya akan bahas strategi candlestick terbaik di 2024. Strategi ini sangat agresif, karena itu sebelum saya bahas tekniknya, saya ingin tekankan bahwa kunci utama dari strategi ini adalah penguasaan diri dan kematangan mental psikologis yang baik. Tonton sampai habis videonya, karena jika tidak, mempraktekkan teknik ini sangat berbahaya sekali. Jangan ketinggalan untuk mendapatkan sinyal trading harian dari indikator Ultra Trend Momentum yang live 24 jam di channel YouTube saya. Sebelum belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial kalian. Ada dua strategi yang akan saya bahas yang melibatkan dua buah indikator. Kita langsung saja plot indikatornya. Pada TradingView, di bagian indicators kita ketikkan saja 3LS, maka akan tampak nama indikatornya adalah Three Line Strike dalam tanda kurung TTF yang dikoding oleh The Third Floor. Kita klik saja indikatornya, maka penampakannya seperti yang Anda lihat pada layar monitor ini. Indikator ini sebenarnya adalah indikator price action karena dia mendeteksi sebuah pola candlestick yang bernama Three Line Strike. Three Line Strike adalah sebuah pola candlestick yang sangat unik. Kenapa? Karena ternyata pada hasil backtestnya itu arahnya selalu berlawanan dengan teori standarnya. Gambar yang di kiri ini adalah bearish three line strike, which is secara teori standarnya ini adalah pola bearish continuation. Akan tetapi menurut hasil backtestnya yang dilakukan oleh Thomas Bulkowski, ternyata pola bearish three line strike ini justru sebagian besar itu menghasilkan pergerakan reversal bullish ke atas. Sebaliknya juga dengan yang di sebelah kanan ini, bullish three line strike itu ketika di backtest ternyata dia bukanlah, atau kebanyakan hasilnya itu justru arahnya itu adalah bearish reversal, bukan bullish continuation. Tentu saja masih ada orang-orang yang menggunakan teknik yang standar, akan tetapi indikator yang akan kita pakai dalam video kali ini dia menggunakan asumsi yang kebalik itu tadi. Jadi sebenarnya ketika indikator ini memberikan sinyal buy berupa panah hijau, itu artinya yang sedang terbentuk adalah pola bearish three line strike. Sebaliknya ketika indikator ini memberikan sinyal bearish berupa panah merah, itu yang terjadi atau yang terbentuk sebenarnya adalah pola candlestick bullish three line strike. Tapi nggak usah bingung ya teman-teman, kita ikuti aja sinyal yang diberikan oleh indikator ini. Untuk meningkatkan akurasinya, saya akan tambahkan sebuah indikator lagi untuk filter trennya. Kita balik ke bagian indicators lagi, lalu kita ketikkan aja tema, maka nama indikatornya adalah Triple EMA. Kita klik saja indikatornya, maka penampakannya seperti yang Anda lihat di layar monitor ini. Pada bagian settingnya, kita biarkan aja lengthnya untuk temanya ini 9, akan tetapi pada stylenya saya akan ubah warnanya menjadi putih agar lebih jelas seperti ini. Jadi ini adalah settingan finalnya. Ada dua indikator yang kita pakai. Pertama adalah three line strike dan yang kedua adalah tema 9. Pada video kali ini saya menggunakan pair gold di time frame H1 karena menurut saya sangat cocok dengan strategi ini. Tapi tentu saja kalian bisa mencobanya pada instrumen atau aset kelas atau pair yang lain. Sekarang kita langsung saja ke strategi yang pertama. Saya ingatkan sekali lagi, nontonnya jangan di skip karena kalau Anda gagal paham itu sangat berbahaya sekali. Ada 3 kriteria untuk buy setupnya. Pertama, trennya sedang bearish, kedua muncul sinyal 3LS bull, dan yang ketiga candle close di atas tema. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat trennya memang sedang bearish, kemudian sudah muncul juga sinyal 3LS bull-nya, artinya pola candlestick yang sedang terbentuk adalah bearish three line strike. Kemudian kita juga melihat bahwa candle juga sudah close di atas temanya. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh sinyal buy yang kita tidak boleh ambil tradingnya. Di sini kita melihat dua kriteria buy setupnya itu sudah terpenuhi. Pertama, trennya memang sedang bearish, dan yang kedua sudah muncul sinyal 3LS bull-nya. Tapi perhatikan, kriteria ketiga tidak terpenuhi, yaitu candle-nya itu dia tidak close di atas temanya.
Hal ini membuktikan bahwa tren bearish-nya itu masih sangat kuat dan sangat berbahaya sekali kalau kita ambil trade buy-nya. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, tren sedang bullish, kedua muncul sinyal 3LS bear, dan yang ketiga candle close di bawah tema. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat tren memang sedang bullish. Kemudian sudah muncul sinyal 3LS bear-nya. Dan yang ketiga, candle juga sudah close di bawah temanya. Open sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing hanya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Ini adalah contoh di mana sinyal sell yang muncul kita tidak ambil trade sell-nya. Kenapa? Karena ada salah satu dari ketiga kriteria yang tidak terpenuhi. Kita melihat kriteria pertama sudah terpenuhi, yaitu trennya sedang bullish. Kriteria kedua juga sudah terpenuhi, yaitu muncul sinyal 3LS bear-nya. Akan tetapi kriteria ketiga tidak terpenuhi, yaitu candle-nya tidak close di bawah temanya. Karena itu bahaya sekali kalau kita ambil sinyal sell ini karena akan terkena stop loss-nya. Sekarang kita masuk ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua ini adalah strategi stop and reverse dari strategi yang pertama. Ada dua peringatan penting dalam melakukan strategi yang kedua ini. Peringatan yang pertama adalah lakukan strategi yang kedua ini setelah strategi yang pertama gagal. Sekali lagi, hanya setelah strategi yang pertama gagal. Peringatan yang kedua adalah lakukan strategi yang kedua ini sekali saja. Jadi dalam sehari maksimal ada 2 kali trade saja. Pada trade yang pertama kita menggunakan strategi yang pertama. Jika strategi yang pertama gagal, baru trade kedua kita melakukan strategi yang kedua. Setelah itu apapun hasil dari strategi yang kedua, kita tidak ambil trade lagi. Hal ini penting sekali agar kita bisa menjaga risiko dengan baik dan juga menjaga mental psikologi kita juga dengan baik. Ada 3 kriteria untuk buy setup-nya. Pertama, tren sedang bullish, kedua muncul sinyal 3LS bear, dan yang ketiga harga break di atas swing high sinyal 3LS bear. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Di sini kita melihat trennya memang sedang bullish dan juga sudah muncul sinyal 3LS bear-nya. Selanjutnya harga juga sudah break di atas swing high sinyal 3LS bear-nya. Jika teman-teman semua jeli, maka Anda semua bisa melihat bahwa ini sebenarnya adalah strategi stop and reverse dari strategi yang pertama. Setup buy ini sebenarnya adalah kegagalan setup sell dari strategi yang pertama. Karena jika kita ingat, maka kita bisa melihat bahwa ketiga kriteria untuk sell setup pada strategi yang pertama itu juga sudah terpenuhi semuanya di sini. Hanya saja strategi yang pertama sudah gagal. Stop loss-nya sudah kena dan kita melakukan strategi stop and reverse atau balik badan. Entry buy kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing low-nya yang ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Untuk sell setup-nya juga ada 3 kriteria. Pertama, trennya sedang bearish, kedua muncul sinyal 3LS bull, dan yang ketiga harga break di bawah swing low sinyal 3LS bull. Pada chart kita melihat ketiga kriteria ini sudah terpenuhi. Pertama, kita melihat trennya memang sedang bearish dan kemudian sudah muncul juga sinyal 3LS bull-nya, dan yang ketiga harga juga sudah break di bawah swing low sinyal 3LS bull-nya. Sama seperti buy setup-nya, sell setup daripada strategi yang kedua ini adalah sebenarnya strategi stop and reverse dari gagalnya strategi buy atau signal buy dari strategi yang pertama. Entry sell kita letakkan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada swing high-nya yang ini, atau kalau teman-teman merasa kurang maka stop loss-nya bisa dinaikkan ke swing high yang selanjutnya yang di atas ini dengan menggunakan risk reward ratio 1:2. Jika kalian mendapati video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial kalian. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!